Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada, semoga seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin. Sobat Cyber, COVID belum berakhir, Omikron walaupun sudah mulai turun, banyak yang masih kena, kita harus hati-hati. Oh ya Sobat Cyber, hari ini mulai perang antara Rusia dan Ukraina. Saya lihat di media begitu hebatnya serang-serangan artileri gitu, kapal menyerang pesawat, kemudian kota terkena bom dan lain-lain begitu. Nah, saya mau membahas bahwa ketika perang ini dilakukan oleh negara-negara besar begitu, terutama negara yang teknologinya sangat maju, perang ini bukan dimulai dari perang fisik yang seperti kita lihat hari ini, tapi dimulai dengan perang cyber sebelumnya begitu, yang tujuannya adalah mengumpulkan informasi-informasi lawan sehingga ketika perang beneran seperti hari ini, kita atau pengumpulan informasi ini gitu sudah menemukan celah-celah keamanan yang bisa digunakan untuk melakukan penyerangan secara konvensional. Nah, bagaimana caranya? Apa yang terjadi? Akan kita bahas setelah yang satu ini. Sobat Cyber, serangan yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina memang sangat dahsyat sekali. Kedua negara saling serang menggunakan artileri gitu, bom, rudal dan lain-lain begitu. Tapi sebelum perang ini terjadi sebenarnya sudah terjadi serangan cyber sebelumnya. Dari mana buktinya? Ternyata ditemukan beberapa ahli keamanan cyber baik di Amerika ataupun di negara-negara lain dan di Ukraina sendiri gitu. Sebelum terjadinya perang fisik ini, mereka mendapatkan beberapa malware yang memang biasa digunakan untuk melakukan peretasan ke infrastruktur kritis. Infrastruktur kritis itu adalah infrastruktur vital begitu yang kalau terserang dan lumpuh bisa menyebabkan negara ini terganggu gitu. Contohnya misalkan infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur pertahanan keamanan, infrastruktur government, infrastruktur utilities termasuk PLN dan lain-lain, perbankan begitu. Nah, infrastruktur kritis ini ketika diserang itu akan mengakibatkan negara ini terganggu layanannya, bahkan bisa jadi lumpuh. Bayangkan kalau misalkan listrik dihack gitu komputernya sehingga listrik dalam satu negara mati begitu. Nah, ini yang terjadi gitu. Jadi sebelum perang fisik antara Rusia dengan Ukraina ini ditemukan beberapa malware yang kelasnya adalah kelas APT, yaitu Advanced Persistent Threat, high class-nya lah kalau kita ngelihat gitu, malware yang high class gitu, yang memang digunakan untuk menyerang infrastruktur kritis gitu. Nah, kenapa kok terjadi serangan kepada infrastruktur kritis yang ada di Ukraina? Inilah yang disebut dengan hybrid warfare gitu. Nah, kalau Sobat Cyber belum tahu, hybrid warfare itu adalah perang hybrid gitu yang memanfaatkan internet gitu untuk melakukan pengerusakan terhadap infrastruktur kritis, kemudian melakukan pencurian informasi, melakukan modifikasi informasi, melakukan rekayasa informasi, dan yang terakhir membasing buzzer gitu, kelemahan-kelemahan lawan di internet, di media sosial dan lain-lain gitu, yang tujuannya adalah membuat infrastruktur kritis ini lumpuh gitu, dan mental negara yang mau dijajah itu down gitu, sehingga ketika diserang secara fisik negara tersebut tidak bisa melakukan perlawanan. Nah, Sobat Cyber, ini yang cukup bahaya. Kenapa? Karena saat ini hampir semua infrastruktur kritis gitu di negara-negara yang maju terutama, semuanya dikontrol oleh komputer. Artinya apa? Listrik dikontrol oleh komputer, perhubungan, bandara dikontrol oleh komputer, kemudian pertahanan keamanan, semuanya sistem artileri banyak dikontrol oleh komputer, kemudian perbankan, government, dan lain-lain semuanya dikontrol oleh komputer gitu. Nah, ketika komputer-komputer yang digunakan untuk mengkontrol ini diserang oleh hacker begitu, kemudian dilumpuhkan dengan berbagai macam dengan penyerangan menggunakan malware, menggunakan DDoS begitu, distributed denial of service gitu, yang bikin jaringannya down dan serangan-serangan lain gitu, membuat
infrastruktur kritis lawan ini menjadi lumpuh. Dan kalau lumpuh, akibatnya adalah negara ini terganggu. Terganggunya nggak main-main, misalkan listrik. Bagaimana ceritanya kita mau perang, tiba-tiba listrik mati semuanya. Ketika kita butuh komunikasi, ternyata provider GSM mati total semuanya. Ketika kita mau menyebarkan informasi, memberitakan informasi kepada kolega yang ada di luar negeri, kepada teman yang ada di luar daerah, ternyata internetnya mati. Begitu. Nah, ini yang terjadi saat ini. Jadi infrastruktur kritis dimatikan dulu. Kemudian beberapa hari kemarin begitu banyak berita-berita yang berseliweran begitu, yang ada berita hoax, ada berita macam-macam begitu, yang menyebabkan mental gitu, rakyat dari Ukraina ini agak down gitu, karena dibasing terus bagaimana kuatnya Rusia gitu, bagaimana hebatnya tentara Rusia, bagaimana hebatnya senjata Rusia gitu, bagaimana ratusan ribu tentara yang mendekat ke Ukraina begitu. Nah, ini membuat mental down, yang akhirnya akhirnya membuat semangat bertempur negara itu menjadi berkurang begitu. Nah, tapi kan ini Ukraina juga akhirnya disupport sama NATO ya, dan Amerika dan negara-negara sekutunya gitu. Nah, perang ini masih panjang. Saya nggak tahu nih kira-kira berapa lama lagi perang ini akan berakhir. Tetapi perlu kita ketahui, kita membahas dari sisi cybernya gitu, bahwa ternyata teknologi serangan cyber ini bisa digunakan untuk melakukan atau melumpuhkan infrastruktur lawan. Nah, kalau ternyata sistem tempur dalam suatu negara itu juga dikontrol menggunakan komputer yang terhubung ke jaringan, dan ketika itu tidak diamankan dengan baik, tentu saja itu bisa diambil alih oleh musuh, di take over, di hack, yang akhirnya tidak bisa digunakan. Ingat nggak ketika dahulu Amerika sedang berkonflik dengan Iran begitu? Iran ditengarai memiliki senjata nuklir yang cukup hebat begitu, tetapi Amerika tidak bisa melakukan perang secara fisik ke Iran. Akhirnya Amerika mengirimkan malware namanya Stuxnet gitu, yang bisa melumpuhkan fasilitas nuklir di Iran begitu. Nah, ini juga sama. Oleh karena itu, serangan cyber yang dilakukan ketika terjadi perang gitu, kita menyebutnya cyber war begitu, memang harus diwaspadai dengan baik. Nah, ini menjadi pelajaran juga di Indonesia, di negara kita, bahwa begitu canggihnya gitu teknologi-teknologi hacking yang dimiliki oleh negara-negara ini. Kita siap nggak? Kalau misalkan terjadi invasi ke Indonesia, tentu saja bukan invasi fisik ya, bukan invasi militer gitu menguasai Indonesia, tapi invasi teknologi, invasi penguasaan informasi yang ada di Indonesia. Kita sudah siap nggak? Siap nggak Indonesia infrastrukturnya yang saat ini mulai kita bangun gitu, berbasiskan teknologi, berbasiskan internet, yang saat ini ekonomi kita juga mulai berbasiskan ekonomi digital. Siap nggak kalau kita nanti mengalami serangan begitu? Siap nggak kalau ada negara lain yang punya teknologi peretasan yang cukup hebat, ingin menguasai Indonesia, ingin melumpuhkan Indonesia? Nah, ini juga pelajaran untuk kita sobat cyber gitu, bahwa dunia cyber itu juga sangat berperan, sangat dibutuhkan gitu ketika kita ingin menguasai suatu negara begitu, ya kan. Tapi tentu saja Indonesia enggak lah, kita enggak akan melakukan invasi ke negara lain lah ya gitu. Tapi banyak negara-negara di luar sana yang memang ingin menginvasi negara lain, entah karena negara itu punya sumber daya alam yang cukup banyak, atau memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak, atau memiliki sumber daya ekonomi yang cukup banyak begitu. Nah, Indonesia ini juga menjadi incaran sebenarnya. Oleh karena itu, kita harus bersiap. Saya pikir Badan Cyber dan Sandi Negara, Kementerian Kominfo, kemudian ada Badan Intelijen Negara, ada Satuan Cyber di TNI, kemudian ada stakeholder lain, cyber defense yang ada di Kemhan dan lainnya gitu, menurut saya perlu segera bekerja sama, berkoordinasi, melakukan kolaborasi untuk mulai menjaga
bagaimana kedaulatan cyber Indonesia ini bisa dipertahankan dari serangan-serangan dari negara lain. Ingat, mereka tidak ingin menghancurkan Indonesia, tapi mereka ingin menguasai Indonesia. Oleh karena itu kita harus waspada. Sobat Cyber, itu pelajaran kita hari ini. Kita lihat apa yang akan terjadi berikutnya. Apakah peperangan ini tetap berlangsung? Bagaimana nanti kita lihat gitu serangan-serangan cyber berikutnya kepada Ukraina atau kepada negara-negara yang mendukung Ukraina, karena Presiden Rusia gitu, dia sudah mengancam jangan ikut-ikutan gitu. Kalau misalkan ikut-ikutan Anda akan kena dampaknya. Kita akan balas gitu. Oleh karena itu bisa jadi gitu negara-negara yang membantu Ukraina nanti akan kena serangan-serangan cyber dari Rusia. Oke, terima kasih Sobat Cyber semuanya. Kalau Sobat Cyber suka dengan konten ini, silahkan like, comment, share, subscribe, aktifkan tombol loncengnya sehingga bisa dapat informasi duluan dari Ruang Cyber. Terima kasih, jangan lupa komen ya kalau misalkan konten kita ini ada yang perlu ditingkatkan atau ingin memberikan saran kepada kita atau ada pertanyaan apapun, silahkan, nanti akan kita jawab. Terima kasih, salam sehat selalu, salam Cyber Indonesia.